Gagal lagi bayar utang? Dengarkan baik-baik. Kamu pikir utang 100 juta itu musuh terbesarmu? Salah total. Musuh terbesarmu adalah senyuman di wajahmu setiap tanggal gajian. Senyuman 5 menit sebelum saldo itu disedot habis oleh masa lalu, pay letter, dan pinjaman online. Kamu bukan miskin karena gaji kecil. Kamu miskin karena mereka, para debt collector, para bankir, para pemilik aplikasi pinjol, tidur nyenyak di atas kebiasaan burukmu. Mereka butuh kamu panik, butuh kamu gali lubang buat nutup lubang, dan butuh kamu merasa malu. Handphonemu, dia bukan alat komunikasi. Dia adalah tali leher yang digenggam rapi oleh nomor asing, siap mencekik saat kamu lengah. Dan yang paling brutal, kamu tahu gaji ini tidak akan pernah cukup, tapi kenapa kamu terus menipu diri sendiri dengan alasan bulan depan kelar? Kenapa kamu lebih memilih ide berbahaya gali lubang daripada mengakui satu hal yang paling memalukan? Pertanyaannya bukan, gimana cara bayar utang? Pertanyaan sebenarnya adalah, siapa yang berkhianat? Apakah utang itu yang menguasai hidupmu? Atau kamu yang secara sadar memilih utang sebagai alasan untuk tidak pernah berubah? Video ini akan menunjukkan titik balik brutal saat kesadaran bahwa masalahnya bukan di angka, tapi di kendali yang bocor menjadi satu-satunya jalan keluar. Siap melihat cermin dan mengakui bahwa kamu bukan korban, tapi arsitek dari kehancuran finansialmu sendiri? Total utang hampir nyentuh 100 juta rupiah. Masalahnya, angka itu nggak datang kayak kejutan. Nggak ada momen dramatis. Datangnya pelan, licin, dan diam-diam. Berawal dari kartu kredit yang katanya buat darurat. Disusul pinjaman digital yang dijanjikan ringan dan cepat. Lalu cicilan lama yang harusnya sudah tamat, tapi entah kenapa selalu punya episode tambahan. Pas semua itu dijumlahkan, dada langsung berat. Bukan kaget, lebih ke perasaan, akhirnya ketahuan juga ya. Gaji sebenarnya nggak jelek, bukan kecil, tapi jelas bukan level sultan. Harusnya cukup untuk hidup normal. Makan aman, bayar listrik, nabung dikit. Itu semua mungkin terjadi kalau masa lalu nggak rajin datang nagih pakai bunga. Setiap tanggal gajian polanya selalu sama. Saldo masuk, senyum sebentar, lalu hilang. Belum sempat ngerasa aman, angka di aplikasi bank sudah mengecil seolah ada yang menyedotnya diam-diam. Handphone jadi musuh yang selalu aktif. Notifikasi satu datang, disusul yang lain. Nomor asing menelpon dengan jeda yang terlalu rapat untuk dibilang kebetulan. Pesan masuk pakai bahasa super sopan, tapi efeknya bikin jantung kebut. Semakin rapi kalimatnya, semakin terasa tekanannya. Ponsel tidak kasih waktu buat pura-pura lupa. Di titik itu, otak tidak benar-benar bekerja. Ia muter di tempat. Menghindar terasa manusiawi. Menunda seperti solusi sementara. Dan ide paling berbahaya mulai terasa masuk akal. Gali lubang buat nutup lubang lain. Cuma sebentar, bulan depan kelar. Padahal sudah hafal betul kalimat itu bakal diulang lagi bulan depan dan bulan setelahnya. Yang paling melelahkan, ternyata bukan nominal utangnya, bukan tabel cicilan, bukan total tagihan, tapi rasa malu yang pelan-pelan mengendap. Malu karena sadar, ini bukan murni nasib. Malu karena mulai mahir bohong ke diri sendiri. Dan makin malam, semua pembenaran terdengar makin rapuh. Satu pertanyaan terus muter di kepala. Nggak peduli sesibuk apa pura-puranya, kalau begini terus, kapan berhentinya? Apa orang dengan gaji rata-rata emang ditakdirkan kejar-kejaran sama utang seumur hidup? Apa hidup rapi cuma hak mereka yang penghasilannya double digit? Atau jangan-jangan masalahnya bukan di angka? Di titik ini, satu hal jadi jelas. Utang bukan lagi sekadar kewajiban finansial. Dia berubah jadi bayangan. Ikut bangun, ikut tidur, ikut ngatur keputusan. Dan pertanyaan paling menegangkan akhirnya muncul sendiri. Ini hidup yang lagi kacau? Atau justru momen terakhir sebelum benar-benar berantem sama kebiasaan sendiri? Tidak ada momen dramatis malam itu. Tidak ada pencerahan mendadak. Tidak ada suara motivator ala video pendek yang teriak, "Kamu pasti bisa." Yang ada cuma kamar sunyi, lampu redup, dan layar ponsel yang terlalu terang untuk jam 2 pagi. Daftar kewajiban dibuka lagi. Bukan sekali, berkali-kali. Kartu kredit satu persatu, pinjaman digital dengan tenggat yang saling tumpuk. Cicilan lama yang harusnya sudah selesai, tapi masih duduk manis di daftar. Jempol berhenti menggulir, bukan karena selesai membaca, tapi karena kepala mulai panas. Aneh rasanya, bukan panik, tapi lelah.
lelah menghindar, lelah pura-pura kuat, lelah berharap tanpa arah. Di momen itulah pikiran yang selama ini dihindari akhirnya muncul dan tidak bisa disangkal. Masalah ini tidak akan selesai dengan pelarian. Tidak ada lagi ruang buat akal-akalan. Tidak ada lagi kalimat nanti juga beres sendiri. Tidak ada lagi menyalahkan gaji, keadaan, sistem, atau nasib. Ironisnya, langkah pertama yang muncul justru bukan cari penghasilan tambahan, bukan resign, bukan hustling berlebihan, bukan ikut seminar motivasi. Yang disentuh dulu justru hal-hal kecil yang selama ini dianggap sepele. Pengeluaran impulsif yang selalu diberi alasan cuma sekali. Keputusan emosional yang dibungkus kata self-reward. Kebiasaan menenangkan diri dengan belanja murah yang ternyata mahal dalam jangka panjang. Satu persatu transaksi mulai terasa mencurigakan. Kopi harian yang kelihatannya kecil. Diskon dadakan yang rasanya wajib ditebus. Langganan murah yang kalau dijumlah bikin kening berdenyut. Untuk pertama kalinya, semuanya ditulis. Benar-benar semua. Tidak ada angka yang disembunyikan. Tidak ada cicilan yang ditunda pencatatannya. Tidak ada pembulatan supaya terlihat aman. Angka-angka itu berdiri sendiri tanpa filter, tanpa harapan manis. Dan disitulah tamparannya datang. Masalahnya bukan semata kurang penghasilan, bukan karena rezeki sempit, bukan karena dunia tidak adil. Yang bocor ternyata bukan uang, yang bocor adalah kendali. Selama ini uang diperlakukan seperti tamu dadakan, datang, pergi, tanpa aturan. Keputusan dibuat saat capek, lapar, dan emosi. Dan setiap kesalahan selalu dimaafkan dengan alasan yang terdengar dewasa. Pertanyaannya jadi nggak nyaman. Kalau kendali ini dibiarkan bocor, sebanyak apapun pendapatan nanti, akan pernah cukup. Dan pertanyaan yang lebih menusuk pun muncul. Berani atau tidak berhenti menyalahkan dunia, dan mengakui bahwa sumber masalahnya selama ini ada di tangan sendiri. Malam itu tidak memberi solusi instan. Tapi satu ilusi runtuh. Dan kadang, runtuhnya ilusi jauh lebih penting daripada harapan palsu yang terasa nyaman. Perubahan itu tidak terasa heroik, tidak ada suara drum perang, tidak ada momen berdiri di depan cermin sambil janji hidup baru. Yang ada, justru perang paling membosankan, melawan kebiasaan lama, sendirian, tiap bulan. Anggaran mulai diacak total. Bukan lagi dibagi berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan daya tahan. Bukan ingin hidup layak, tapi berapa lama bisa bertahan tanpa panik. Tanggal-tanggal di kalender berubah fungsi. Bukan penanda gaya hidup, tapi garis napas. Lewat tanggal ini, jangan macam-macam. Utang dipetakan satu-satu. Mana yang mencekik leher? Mana yang cuma nusuk tapi pelan? Tidak ada strategi cantik. Hanya satu arah. Hantam yang paling nyebelin dulu. Setiap bonus kecil, uang lembur, THR mini, tidak diajak diskusi. Langsung masuk lubang. Tidak pakai debat batin. Tidak pakai, tapi aku capek. Dan anehnya, tidak ada yang bisa dirayakan. Tidak ada foto self-reward. Tidak ada caption motivasi. Tidak ada cerita healing. Bahkan tidak ada perasaan lega di awal. Yang ada justru rasa hambar. Seperti hidup di setel mode hemat ekstrim. Sementara dunia luar tetap berisik. Diskon muncul ramah seperti teman lama. Notifikasi e-commerce pura-pura peduli. Ajakan nongkrong datang dengan kalimat licik. Sekali aja, lagian kamu jarang keluar. Setiap godaan terasa personal. Seolah sistem lama tahu persis titik lemahnya. Dan jujur, kadang tangan sudah hampir klik check out. Bedanya sekarang cuma satu. Jeda. Tidak langsung bereaksi, tidak langsung cari pembenaran. Tarik nafas, diam sebentar, dan bertanya satu hal yang rasanya nyebelin tapi efektif. Ini bikin ringan hidupku? Atau nambah drama bulan depan? Keputusan mulai dibuat dingin, emosi ditunda. Logika yang biasanya malas dipaksa bangun. Bulan pertama lewat tanpa tanda-tanda kemenangan. Bulan kedua terasa sama. Bulan ketiga, baru terasa ada yang beda. Angkanya turun, pelan, tidak spektakuler. Katu nyata. Untuk pertama kalinya, grafik bergerak ke bawah. Bukan moodnya yang naik turun. Tidak ada sorak-sorai. Yang ada cuma satu kesadaran aneh.
Ternyata hidup bisa tetap jalan, walau tidak menuruti semua keinginan. Dan pertanyaan mulai berubah bentuk. Bukan lagi, kok susah banget? Tapi, kenapa dulu gampang banget kebobolan? Perang ini sunyi, tidak ada yang tepuk tangan. Tapi di balik kesunyian itu, muncul satu rasa yang lama hilang, kendali. Dan saat kendali perlahan balik ke tangan sendiri, siapa bilang ini bukan awal dari sesuatu yang lebih besar? Di fase ini, musuhnya sudah bukan lagi angka. Musuhnya bernama bosan, capek, dan pikiran licik yang mulai berbisik pelan. Secara logika, semuanya masih jalan. Tagihan masih dibayar. Grafik belum berkhianat. Tapi secara mental, mulai keropos. Kelelahan datang bukan sambil teriak, tapi nyelinap. Bukan lelah karena kerja, lelah karena nahan diri tiap hari. Lelah karena hidup di mode jangan dulu terlalu lama. Yang paling bikin mental jeblok justru progresnya kelihatan kecil. Bayar sekian, sisanya masih segunung. Satu kesalahan ringan, salah gesek, salah waktu, salah ngopi mahal, langsung bikin jantung copot karena saldo mundur barbar. Di titik ini, muncul pikiran berbahaya. Gue udah sejauh ini, masa iya gagal? Dan yang lebih licik, sekali jebol aja nggak apa-apalah. Perasaan terasing mulai ikut campur. Teman cerita liburan. Timeline penuh pencapaian orang lain. Sementara hidup sendiri rasanya cuma muter antara kerja, bayar, tahan. Ada malam-malam tertentu, rebahan sambil menatap langit-langit, dan kepala mulai muter ke arah pertanyaan yang gak menyenangkan. Ini semua worth it gak sih? Atau gue cuma pelit berkeduk disiplin? Jawabannya tidak datang dramatis. Tidak ada pencerahan jam 3 pagi. Tidak ada tanda semesta mengirim sinyal hijau. Yang datang cuma satu momen kecil tapi ngena. Suatu hari saat buka daftar utang, tidak ada tangan gemetar. Tidak ada keringat dingin. Jantung tetap normal. Angkanya masih ada. Masalahnya belum hilang. Tapi rasa takutnya berkurang. Dan itu baru disadari setelah lewat. Kontrol mulai balik pelan tapi nyata. Bukan karena bebas masalah, melainkan karena sudah tidak dikendalikan ketakutan. Utang tidak lagi terasa seperti monster di lemari. Ia cuma tugas berat yang menjengkelkan tapi bisa dihadapi. Kesalahan tetap mungkin terjadi. Capek tetap muncul. Godaan masih rajin muncul tiap tanggal kembar. Bedanya sekarang satu. Jatuh tidak lagi langsung panik. Bangkit tidak lagi pakai drama. Dan di tengah fase paling melelahkan ini, muncul pertanyaan yang lebih tajam dari sebelumnya. Kalau sejauh ini gue bisa bertahan, apa sebenarnya yang bakal terjadi kalau gue bertahan sedikit lagi? Karena mungkin, fase tersulit bukan tanda untuk berhenti, melainkan bukti bahwa garis akhirnya sudah mulai kelihatan. Tidak ada momen sinematik. Tidak ada kalender dilingkari dengan spidol merah. Tidak ada pengingat di ponsel yang berisik minta dirayakan. Bulan terakhir itu datang seperti hari kerja biasa. Bangun, mandi, berangkat, mikir makan siang apa yang masih masuk akal. Tidak ada perasaan ini hari besar. Yang ada justru kewaspadaan aneh, seperti takut berharap terlalu jauh. Angka di layar tinggal satu baris. Kecil, tapi tetap terasa berat. Bukan karena jumlahnya, melainkan karena ingatan panjang yang menempel di belakangnya. Setiap rupiah dalam angka itu membawa suara lama. Telepon malam-malam, napas berat, tidur setengah sadar sambil mikir besok gimana. Jari sempat berhenti di atas layar. Bukan ragu soal uangnya, tapi ragu akan satu hal sederhana namun mengganggu. Setelah ini, gue jadi siapa? Transfer dilakukan. Tidak ada efek khusus, tidak ada kembang api. Aplikasi hanya mengonfirmasi seperti biasa. Ding, selesai. Lalu muncul angka 0. Sunyi, datar. Nyaris tidak sopan karena tidak memberi apa-apa selain fakta. Dan justru di sanalah pukulannya datang pelan tapi telak. Tidak ada lonjakan bahagia. Tidak ada dorongan untuk teriak ke langit. Yang ada hanya tarikan napas panjang. Tarikan napas yang rasanya sudah belasan bulan tertahan tanpa sadar. Dada terasa ringan, tapi kepala justru hening, bukan kosong, tenang. Tidak mendadak kaya, tidak langsung jago mengatur keuangan,
Masalah hidup tetap antre seperti biasa. Namun satu hal berubah fundamental. Uang berhenti jadi pengejar. Untuk pertama kalinya, gaji datang tanpa rasa bersalah. Pengeluaran dipikirkan tanpa panik. Keputusan kecil tidak lagi diiringi bayangan gagal total. Dan di tengah keheningan itu muncul pertanyaan terakhir yang anehnya justru paling jujur. Kalau gue bisa beresinnya segede ini, kenapa selama ini gue yakin diri gue lemah? Tidak ada yang berubah di luar. Tidak ada yang tahu kecuali diri sendiri. Tapi di dalam, sesuatu sudah berpindah tempat. Dulu hidup dikejar angka. Sekarang angka kembali ke posisi aslinya. Alat, bukan tuan. Dan mungkin disitulah klimaks sebenarnya berada. Bukan pada lunasnya utang, melainkan pada momen sadar bahwa kendali hidup tidak pernah benar-benar hilang. Hanya sempat dipinjam rasa takut terlalu lama. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah bisa bertahan, melainkan setelah tahu rasanya bebas dari kejaran ini, berani nggak menjaga ketenangan itu saat godaan datang dengan wajah yang lebih halus. Cerita ini tidak ditutup dengan tepuk tangan. Tidak ada medali, tidak ada panggung apalagi sorotan. Karena ini memang bukan kisah tentang kepintaran mengatur angka, bukan tentang rahasia finansial yang cuma dimiliki segelintir orang, dan jelas bukan dongeng sukses semalam. Ini cerita orang biasa, dengan penghasilan biasa, masalah biasa, dan ketakutan yang sangat manusiawi. Seseorang yang akhirnya berhenti mencari alasan, berhenti menunggu waktu yang pas, berhenti berharap datangnya keajaiban dari luar diri. Yang dilakukan justru hal paling sunyi. Duduk, jujur pada angka, lalu patuh pada keputusan sendiri meski terasa lambat, membosankan dan tidak heroik sama sekali. Kenyataannya pahit tapi jujur. Utang tidak pernah menyusut karena doa semata. Ia tidak menghilang karena waktu lewat. Ia selesai hanya karena satu hal. Keputusan yang diulang hari demi hari saat tidak ada yang melihat. Dan disitulah makna ceritanya lahir. Jika perjalanan ini bisa terjadi di hidup nyata, tanpa gaji besar, tanpa trik rahasia, maka pertanyaannya bukan lagi siapa yang pintar atau siapa yang beruntung. Pertanyaannya jauh lebih sederhana dan jauh lebih menantang. Siapa yang cukup berani untuk mulai, bahkan ketika dirinya sendiri masih ragu dan belum merasa siap sama sekali. Karena di dunia nyata, yang menyelamatkan bukan kesiapan, melainkan keberanian mengambil langkah pertama saat rasa takut masih duduk di sebelahmu.